Ya dulur, kalau tanamannya dulur itu pengen hijau segar walaupun sudah bunting atau sudah keluar male kayak gini, tapi ini ujungnya itu masih hijau segar dan tidak mengkerut lur ya, atau keceki, itu gimana caranya? Ya, untuk itu semua tentunya kita mainnya di nutrisi lur ya. Nutrisinya apa atau nutrisi yang baik untuk tanaman pada saat kayak gini itu apa? Ya dulur, untuk itu semua bisa langsung saja disimak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita membahas tentang apa? Ya, pagi kali ini kita membahas gimana supaya tanaman kita ini lur ya, itu tetap bisa hijau segar walaupun ini sudah keluar male, tapi kekurangan nutrisinya itu bisa diminimalisir lur ya, atau bisa di cover gitu ya. Terus kayak gini sebenarnya banyak petani lur ya, banyak petani di sekitar itu amat sangat penasaran. Karena apa? Karena pupuk spray pestisida ataupun pupuk tabur itu yang kita gunakan itu amat sangat minimal, tapi hasilnya ini bisa dilihat lur ya, tanamannya itu tidak kalah dengan pengaplikasian pupuk tabur, pupuk spray ataupun pestisida yang secara bisa dikatakan itu amat sangat sultan lur ya penggunaannya gitu toh. Nah, terus gimana cara kita? Nah, cara kita dalam menjaga pupuk ini, cara kita dalam menjaga tanaman kita itu bisa sehat, terus bisa menyukupi nutrisi yang dibutuhkan. Karena kita pengiritan biaya ya, itu tentunya kita menggunakan trik atau treatment lur ya. Contohnya kita dalam pengaplikasian pupuk spray itu jangan sampai overdosis atau terlalu banyak, ataupun dalam pemberian pupuk tabur itu jangan terlalu banyak-banyak lur ya. Tapi lihatlah tanamannya itu, kebutuhan tanamannya itu sekiranya itu seberapa. Dalam pemberiannya itu alangkah baiknya itu jangan berlebih lur ya. Karena apa? Karena pemberian yang berlebih itu tidak baik dan penyerapannya pun itu tidak bisa secara maksimal. Nah, terus kali ini agar menjaga tanamannya itu tetap hijau segar, terus peranakannya itu juga bisa banyak, dan nanti juga bisa menyerentakkan tanaman kita agar apa? Agar hasil yang kita dapat itu bisa meningkat sebanyak 30%. Itu gimana? Ya dulur, nutrisi apa yang kita berikan untuk pagi kali ini? Ya, untuk itu semua sedulur-sedulur semua bisa menyimaknya langsung di dalam videonya lur. Dalam penyimakannya jangan sampai sepotong-sepotong lur ya. Ya dulur, monggo disimak dulur. Ya dulur, sebelum menyimak dalam videonya, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur semua penyimakannya secara menyeluruh agar apa? Agar info yang kita berikan tidak salah persepsi lur ya, dan juga bisa menjadi referensi sedulur. Tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, dalam meningkatkan atau menjaga tanaman kita agar tetap sehat tentunya banyak cara yang dilakukan. Biasanya penggunaan pestisida lur ya, atau fungisida ataupun bakterisida, karena menjaga dari jamur ataupun bakteri. Tapi selain penggunaannya itu atau untuk memproteksinya, kita bisa menggunakan cara lain seperti cara yang kita lakukan ini, dan hasilnya tanaman kita itu hijau terus dari awal tanam sampai sekarang, sampai apa? Sampai bunting lur ya, bunting tua, dan sudah ada yang brol 1-2 itu tetap hijau, dan bisa dilihat lur ya, kecekinya pun itu enggak banget itu, atau enggak dalam-dalam banget ya. Kalau cuma sedikit gitu ya, itu hitungannya wajar lur ya, nggak mungkin bisa nggak kecek, itu nggak bisa, tapi jadi itu wajar lur ya. Nah, untuk itu nutrisi apa yang baik? Nah, ini sebenarnya banyak apa itu petani-petani di sebelah itu yang tanya lur ya. Karena apa tanyanya itu gimana? Itu gini, kita dalam pengaplikasian dari unsur nutrisi ataupun pestisida
Dan pupuk tabur itu kan kita amat sangat minimal lur ya dibandingkan dengan yang ada lahan di sebelah-sebelahnya. Tapi kok hasilnya itu kadang malah lebih bagus punya kita. Itu gimana caranya? Itu banyak yang tanya lur ya. Kalau ada yang tanya seperti itu, tentunya kita menerangkan secara baik-baik lur ya. Itu langkahnya itu gini. Kalau soal mau diikutin atau tidak itu pribadinya sendiri-sendiri lur ya. Terus gimana cara kita supaya menjaga tanaman kita itu tetap hijau segar? Nah, kita cuma menggunakan pupuk cair lur ya. Pupuk cair di sini kita menggunakan apa? Ya, dulur, kita menggunakan ini lur, pupuk asam amino super. Dimana pupuk asam amino super ini namanya juga sudah super lur ya. Itu ada tambahan pupuk-pupuk lain seperti ada NPK-nya itu ada, dan paling bagusnya itu di asam amino dan pengurainya lur ya. Zat pengurai di sini itu bertujuan untuk yang tidak terkena tanaman atau yang terjatuh di tanah, itu bisa mengaktifkan lur ya, mengaktifkan bakterinya yang ada dalam tanah ya, supaya apa? Supaya bisa bekerja dengan maksimal ya. Nah, atau bisa menguraikan tanah gitu yang ada bahan organiknya atau aktivator gitu lur. Cara kerennya ya. Ya. Terus fungsi utama agar tanaman tetap hijau segar itu adalah ini lur, asam aminonya. Terus ada juga pemanfaatan tadi sudah disebutkan di awal, yaitu bisa memproteksi dari serangan jamur ataupun bakteri. Karena apa? Karena kalau kita mengaplikasikan asam amino ini, itu tanamannya atau daunnya itu sedikit lebih keras. Kalau sedikit keras, otomatis nanti jamur ataupun bakteri dalam penyerangannya itu akan susah lur ya. Tapi kita tetap menggunakan fungisida ataupun bakterisida, tapi ya bisa dihemat gitu lur ya, atau bisa diminimalisir gitu penggunaannya. Nah, untuk penggunaan ini, manfaat yang lain itu apa? Banyak manfaat yang kita dapat dalam penggunaan pupuk asam amino super ini, yaitu seperti sekarang ini tanahnya kan retak lur ya, tapi kita bisa menjaga supaya stresnya tanaman tidak berlebih atau bisa beradaptasi pada lingkungannya gitu ya. Nah, terus apakah ada pupuk penambahnya? Nah, untuk pupuk penambah ini lur ya, atau mau dikombi dengan pupuk yang lain, itu amat sangat bisa lur ya. Contohnya kita bisa menambahkan pupuk sempurna seperti Gandasil, Kristalon ataupun Sampurna, Merauke dan lain sebagainya itu amat sangat bisa, malah bisa memaksimalkan pupuknya gitu ya. Karena ya manfaat dari asam amino tadi. Terus kalau penggunaan pupuk majemuk diaplikasikan dengan ini itu juga bisa, apalagi pupuk ini, pupuk tabur yang dikhususkan untuk tabur ataupun kocor itu juga bisa diaplikasikan dengan menggunakan pupuk asam amino super ini, karena ada bioaktivatornya itu tadi lur ya. Nah, jadi cara kita untuk menjaga tanamannya tetap hijau segar itu menggunakan apa? Ya menggunakan asam amino super ini. Nah, gimana lur? Kalau sedulur semua masih kurang jelasnya atau bingung dalam penyampaiannya, itu bisa diajukan di kolom komentar lur ya. Bagi yang suka bisa di like. Aku cukupin sampai di sini dulur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.